wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Rizky Kurniawan di channel Rizky Fiksi. Sorry ass DJ. Di kesempatan sore hari yang cerah ini, gua pengen sedikit membahas tentang apakah Yamaha Vixion yang udah dimodif supermoto ini kalau ada razia aman atau enggak ya. Nah, hari ini gue pengen bahas itu. Jadi di kesempatan sore hari yang cerah ini, sebelum gue bahas masalah aman atau enggaknya kalau ada razia, gue pengen nyapa sahabat Fiksi semuanya dulu. Jadi buat sahabat Fiksi semuanya yang udah subscribe channel gue, terima kasih. Terus yang belum subscribe, yang masih nonton aja, silakan subscribe dan jangan lupa di share videonya. Terus kalian tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat video-video baru yang gua sajikan di channel Rizky Fiksi. Oke. Nah, untuk pembahasan aman atau enggak Vixion kalau ada razia, itu sebenarnya tergantung ya. Kenapa gua bilang tergantung ya? Yang pertama, kalau kita yang namanya udah barangka hampir 95% motor ini berubah ya. Yang gua pakai di sini cuma mesin sama delta boxnya doang, selebihnya itu udah dirubah semua. Jadi kalau kalian mau surat-suratnya sesuai, itu harus ada uji kelayakan ya. Uji kelayakan dalam hal motornya itu harus diuji lagi layak pakai apa enggak. Terus antara sumbu as depan sama belakang, itu jarak ban depan sama ban belakangnya itu kira-kira pas dibawa reading, dibawa manuver itu bagus, nyaman atau enggak, atau membahayakan atau enggak ya. Nah, jadi kalau memang kalian mau melengkapi surat-suratnya, itu ada ketentuan-ketentuan dan rangkaian-rangkaian yang harus kalian jalani ya. Dan gua belum ngurus untuk kelayakannya ya, belum ngurus surat-suratnya. Tapi kalau untuk kelengkapan surat pajak itu hidup semua, tapi masih atas nama Vixion ya, belum merubah bentuk ya di STNK. Nah, jadi kalau seandainya ada razia, ini motor gua positif kena tilang ya. Yang pertama juga dari sananya juga lengkap nih, sananya nih surat-suratnya udah semua, udah gua urus semuanya. Tapi gua pakai knalpot gede, nggak pakai spionnya, masih aja tetap aja kena tilang kan. Jadi buat sahabat Fiksi semua yang masih ragu-ragu buat Vixion supermoto, itu sebenarnya gimana ya ngomongnya ya, kalau kalian masih ragu lebih baik jangan dah. Karena kenapa gue bilang jangan? Yang pertama, kalau kalian udah rubah motor kalian jadi supermoto, itu kalau mau balik standarnya susah. Kenapa gue bilang susah? Ya karena banyak rombakan-rombakan di sasis. Seperti di sasis itu, sasis belakang untuk Vixion standarnya itu dipotong, kita robah, kita buat lagi baru. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen buat supermoto dan masih takut ragu-ragu kena tilang, mending nggak usah. Karena yang buat supermoto itu rata-rata udah tahu semua resikonya kalau ada razia gimana ya. Jadi pikir lagi sebelum kalian pengen berubah supermoto, kalian persiapkan dulu apa aja yang harus dipersiapkan dari bahan atau apa. Terus juga harus siap mental kalau ada razia. Nah, jadi di sini gua alhamdulillah selama ada razia gua nggak kena tilang, karena gua nggak pernah lewat razia ya. Jadi kalau ada razia gua muter ya, seharusnya kan jangan ya, tapi ya mau gimana daripada kena razia kan. Nah, jadi buat sahabat Fiksi semua yang masih nanya, mungkin di video ini sedikit menjelaskan kalau yang namanya motor custom itu kalau suratnya nggak diurus itu pasti positif kena razia ya. Dan walaupun udah diurus itu juga masih dipertanyakan ya, masih dipertanyakan motornya sebelum kalian tunjukin surat-suratnya yang sah. Nah, jadi menurut gua dan pengalaman gua juga kan,
kalau motor fiction ini yang udah gua rombak jadi supermoto ini, kalau ada razia ya positif pasti kena razia. Tapi kalian nggak usah takut, kalian nggak usah khawatir selagi suratnya lengkap, STNK BPKB-nya ada, terus juga kelengkapan standaran, maksudnya standar itu knalpotnya knalpot standar, nggak knalpot gede, terus pakai spion ya, pakai lampu juga, ada sennya. Itu kalau kena razia ya udah dirazia aja, langsung ikut sidang aja kan. Jadi motornya masih bisa keluar selagi surat-suratnya masih ada. Nah, jadi di video kali ini bahas tentang masalah razia atau enggak, akan naik razia atau enggak itu fiction. Dan mungkin ya sedikit banyaknya gue cuma bisa jelasin itu doang ya, karena gue juga nggak terlalu paham, tapi gue cuma share pengalaman gue selama gue make fiction supermoto ya. Jadi buat sahabat fiksi semua, teman-teman fiksi semua yang pengen merubah tapi masih takut kena razia, mending pikir-pikir lagi dah, daripada kalian nanggung resikonya. Dan kebanyakan owner yang buat fictionnya jadi supermoto atau Satria SV jadi supermoto atau motor-motor lainnya jadi supermoto yang dipakai buat jalan raya, itu rata-rata udah tahu semua resikonya, dan mereka juga biasanya udah melengkapi semua surat-surat standarannya lah, surat basic motornya lah, seperti kayak nomor rangka atau nomor mesin itu harus sesuai sama STNK sama BPKB juga. Jadi kalaupun ada razia ya paling kita kena denda razianya doang, jadi kita bayar terus motor bisa kita ambil lagi. Selagi kita pakai motor custom, motor-motor supermoto kayak gini ya, buat sahabat supermoto semua, buat sahabat fiksi supermoto semua, itu harus pintar-pintar kita ya, gimana caranya ya nggak kena razia, atau gimana caranya lolos dari razia ya kan. Itu pintar-pintar kita ya. Tapi yang namanya kalau udah masuk orang razia terus kita masuk di dalam sana, keadaan motor kayak gini jarang yang namanya lolos ya. Yang seperti gua bilang, yang lolos itu yang itu udah ngurus-ngurus semua berkasnya, surat-suratnya untuk uji kelayakannya. Tapi gua juga nggak tahu sih kalau yang udah diurus itu STNK-nya nanti gimana, apakah fiction supermoto atau tetap fiction atau gimana, gua nggak tahu. Atau di situ namanya Yamaha fiction bentuk supermoto atau custom atau motor custom, nggak tahu juga ya, karena gua nggak pernah ngurusnya. Ini makanya gua nggak pernah ngurus ya, jadi standaran aja surat-suratnya. Motornya udah gini tapi surat-suratnya standaran aja. Nah, jadi untuk bulan ini nanti ya, bulan 3 nanti gue pengen bayar pajak nih, pajak 5 tahunan, jadi kan ganti STNK terus ganti plat juga ya. Nah, nanti kita lihat bisa ngerekam atau enggak, gue nggak tahu. Yang jelas motornya kalau mau ngurus itu dibawa ke Samsat ya. Jadi kalau sempat nanti bayar pajak, kalau bisa ngerekam gua rekam. Jadi atau kalau nggak bisa ya nanti hasilnya gua fotoin gua bisa bayar pajaknya atau enggak ya. Karena ini kalau nggak dibayar pajak bahaya juga, soalnya gua sering bolak-balik ya, Bengkulu ke Bengkulu Selatan. Nah, jadi buat sahabat fiksi semua, mungkin itu aja video singkat dari gua tentang penjelasan kena razia atau tidak. Jadi intinya motor gua selama pemakaian gua ya, itu kalau ada razia kita kena razia ya. Kalau soalnya motor gua custom, jadi pintar-pintar kita lah pakai motor customnya kayak gimana. Jadi buat sahabat fiksi semua yang masih ragu, kalau gua bilang nggak usah buat, karena keraguan itu bahaya kalau menurut gua ya. Ragu-ragu juga di jalan itu bahaya, contohnya kan kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu saja di kesempatan kali ini, video kali ini, pembahasan gua yang mungkin masih minim dan mungkin juga nggak terlalu detail ya pembahasan gua tentang ditilang atau enggaknya ya. Tapi yang itu gua cuman bukan maksud untuk menggurui, tapi di sini gua hanya berbagi atau sharing informasi selama gua makai Yamaha Fiction Supermoto ya, yang punya gua yang ada di sini, dan bagi pengalaman selama gua
pakai ini waktu ada razia ya. Jadi mungkin itu saja video singkat dari saya buat sahabat Vicky semua. Jangan lupa like, subscribe, and share videonya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat video-video terbaru yang gua sajikan dari channel Rizky Fiksi. Dan semoga informasi yang gua share ke sahabat Vicky semua itu bermanfaat dan berguna. Dan buat kalian semua, sekali lagi gua tekankan yang masih ragu, lebih baik jangan. Oke? Mungkin itu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.